Halo hai, selamat datang di channel ini kembali. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir atau baru pertama kali mampir ke channel ini. Bisa dibantu like dan subscribe-nya dulu guys. Jadi di depan kalian ini ada sebuah handheld console dari Anbernic yang modelnya betul-betul unik karena ini menggunakan desain flip yang gak biasa. Kalau kalian penasaran dengan versi ini, jangan skip video ini sampai akhir karena nanti aku mau unboxing, aku mau bahas handheld console ini, dan tentu saja kita mau tes main game. So kita langsung aja unboxing boxnya. Nah ini dia box dari Anbernic RG34XX-SP. Kita mau lihat dulu boxnya seperti apa. Jadi boxnya ini bentuknya persegi, betul-betul kotak, sesuai dengan desain dari konsolnya. Di bagian belakang, samping, ini polos aja, hanya di bagian depan ada gambar dari desain konsol itu sendiri. Tapi jika kalian membeli warna lain, seperti yang aku beli ini warna grey, warna indigo, atau warna hitam, gambarnya tetap sama, kalian akan mendapat box dengan warna yang kuning. Untuk varian warnanya, kalian bisa lihat di bagian sisi bawah. Di sini ada kuning, ada hitam, ada indigo, dan ada grey. Kebetulan yang aku ambil ini yang varian 128 GB. Nah, kita mau buka dulu boxnya. Seperti biasa, Anbernic pasti kasih ini ya, tempered glass untuk pelindung layarnya. Lumayan. Ini plastik pelindungnya udah aku buka. Tentu saja ada kitab kecil, boleh dibaca, boleh enggak. Buku manual panduannya. Dan di samping sini ada kotak kecil panjang, tempat untuk kabel chargernya. Udah itu aja. Cuman yang aku sayangkan, kenapa nggak dapat strap ya? Karena di saudaranya yang varian XX biasa, ini kita masih dapatkan strap. Padahal lumayan loh kalau dapat strap. Padahal di bagian bawah sini, kalau kita lihat, ini ada tempat untuk taruh strapnya ya. Nah, semoga kedepannya Anbernic nggak pelit ya. Nah, ini dia konsol dari Anbernic RG34XX yang SP. Kalau ini yang XX biasa. Jadi perbedaannya tentu saja terletak pada desainnya. Kalau yang varian XX ini memang dia meniru dari Game Boy Advance. Untuk yang varian SP, beda dari yang lain, dia menggunakan mode lipat. Jadi ketika dilipat ini benar-benar ringkas. Bahkan ketika kalian lagi di jalan atau lagi jalan gitu ya, dimanapun, di mall atau di tempat nongkrong, ini gampang banget. Kalian tinggal selipin aja di kantong, udah beres. Jadi salah satu alasan kenapa aku membeli handheld ini adalah karena desainnya sih. Sebetulnya untuk spesifikasi dengan yang varian XX biasa nggak beda jauh, bahkan sangat mirip, bahkan dari segi tampilan awalnya sama persis. Perbedaannya tentu saja memang pada desain retronya ini. Untuk RAM-nya sendiri, dia dikasih lebih besar sedikit yaitu 2 GB. Untuk yang varian XX ini cuma 1 GB. Nah, kira-kira dengan perbedaan RAM 1 GB, kira-kira apakah ini lebih baik? So, nanti kita mau tes untuk bermain gamenya. Oke, jangan skip video ini sampai akhir karena nanti kita mau tes main game ya. Sebelum itu aku mau bahas desainnya dulu. Untuk warnanya sih, aku rasa semua warnanya cakep guys. Tapi karena ini handheld retro, aku pilih yang varian grey. Untuk desainnya sendiri sih aku kasih nilai 8,5. Meskipun ada saingan dari Anbernic yaitu Mio Mini Flip. Jadi Mio Mini mengeluarkan varian flip yang mirip banget dengan Anbernic 34XX SP. Untuk harganya sendiri
itu nggak beda jauh. Kemarin aku cek di marketplace itu Mio Mini di harga 1,5an, tapi aku dapat harga Anbernic 34XX SP ini di harga 1,2 ya. Kemarin waktu promosi, untuk harga normal hampir sama di 1,5. Jadi lebih baik kalian tunggu aja, misalkan ada event, manfaatin vouchernya. Nah, kita mau bahas dulu pertombolannya. Untuk power sendiri itu terletak di bagian samping, di bawahnya ada tombol untuk reset. Di bagian bawah ini ada untuk micro SD di kanan dan kiri. Jadi kita bisa masukin 2 micro SD. Untuk di bagian atas ini ada pertombolan untuk L1, L2, R2 dan R1. Coba kita dengerin bunyinya gimana ya. Untuk L1, L2-nya menurut aku ini nggak keras juga nggak empuk dan balik dengan sempurna. Menurut aku pertombolan dari Anbernic ini udah oke. Untuk volumenya ini di bagian samping, semuanya sih menurut aku mudah dijangkau ya. Jadi menurut aku desainnya ini bener-bener memudahkan kita untuk menjangkau pertombolannya. Di bagian belakang ini seperti biasa tertulis Anbernic RG34XX SP dengan kapasitas baterainya yaitu menggunakan LiPo 3300 mAh. Nah, sekarang kita mau coba buka flip ini. Dan banyak mungkin dari kalian penasaran, kira-kira engsel dari Anbernic 34XX SP ini aman gak sih? Yuk kita langsung cobain aja. Nah, ini udah aku buka. Kebetulan kemarin ketika konsolnya datang, aku coba untuk buka tutup beberapa kali dan udah aku tes. Menurut aku sendiri, engsel dari Anbernic RG34XX SP ini udah aman guys. Jadi kalau kalian berminat dan pengen beli, menurut aku nggak usah khawatir karena engselnya ini menurut aku udah kokoh. Kalau kalian pernah ingat Nintendo NDS yang sama atau 3DS menggunakan engsel, ini jauh lebih kokoh. Kalau dibandingkan dengan Mio Mini Plus, Mio Mini Flip yang mirip dengan ini, menurut data sih Anbernic lebih baik. Dari segi material plastiknya sendiri, seperti biasa, Anbernic ini benar-benar memberikan bahan material yang menurut aku solid, nggak ada bunyi-bunyian aneh. Untuk pertombolannya sendiri, kalian bisa lihat di bagian dalam sini, kita dapatkan di pad. Di sini ada tombol X, Y, B, dan A. Di bagian bawah ada Joy-Con tambahan 2. Di sini ada select dan start. Di bagian tengah ini tombol untuk home ya, untuk keluar atau save gamenya. Untuk bunyi tombolnya, kalian bisa dengarkan sendiri. Ini tombolnya enak menurut aku, nggak keras juga nggak empuk, kembali dengan sempurna. Semuanya berfungsi dengan baik. Untuk tampilan awalnya ini sama persis dengan yang varian XX biasa. Di sini kita dapat menu untuk settingnya. Untuk settingannya sendiri coba kita buka. Nah, untuk menu settingnya sendiri ini kita bisa atur-atur untuk brightness-nya, untuk icon settingannya, untuk background-nya. Tapi sih lebih enak bawaannya aja sih. Nah, untuk mematikan Anbernic 34XX SP maupun XX biasa, memang kita masuk ke pengaturan lalu kita pilih shutdown. Jadi ketika kita pencet untuk tombol power biasa, nah ini kayaknya mati ya, tapi sebetulnya enggak guys. Jadi ini tombol untuk powernya masih nyala. Nah, jadi untuk mematikan bener-bener mesinnya kita perlu shutdown ya. Kita back dulu.
Nah, di sini ada game room dan RA game, isinya sama sih game. Cuman ketika masuk di RA room itu tampilannya nggak berwarna ya. Di sini emulatornya sama persis dengan yang di varian XX. Di sini kita bisa bermain PS1, PSP, Nintendo DS, ada CPS 1, CPS 2 sampai 3. Di sini ada NES, GBA. Di sini ada Sega. Juga beberapa emulator yang lain. Ketika masuk di yang RA Games, ini jadi warna ya. Tapi sih intinya sama, ini isi dari gamenya. Untuk varian yang 128 GB, ini kita udah dapat game yang cukup banyak. Misalkan ini kita buka PSP ya. Kita udah dapatkan game itu sekitar 10 game. Untuk PS1 ini ada 20 game. Nintendo DS, kalian lihat ini ada 10 game. Nintendo 64 juga ada 10 game. Di sini kita juga dapat Dreamcast loh, ada 10 game. Untuk GBA ini banyak banget, yaitu ada 200 game ya. Di sini juga ada Naomi, kita dapat 14 game. Dan bagian game roomnya ini kita juga masih bisa isi tambahan lagi. Di sini GBA-nya juga dapat 200. Nah, kita mau tes game untuk main GBA ya. Kira-kira apakah bermain dengan perbandingan layar seperti ini itu nyaman atau enggak. Untuk di layarnya sendiri ini menggunakan perbandingan 3:2. Kalau yang di XX biasa itu 3:4. Yuk kita langsung tes main game. Kira-kira bermain game di varian XXSP ini kira-kira menarik atau enggak. Jangan skip video ini sampai akhir kan.
Nah, itu tadi kita udah tes gamenya dan video ini akan aku closing. Coba kalian nanti komen di bawah kira-kira Unburnic 34 XXSP ini menurut kalian layak dibeli atau enggak dengan harga 1,2 juta sampai 1,5 jutaan. Menurut aku sendiri, desain ini unik banget. Kalau kalian suka, kalian nanti komen di bawah. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kita ketemu di video-video selanjutnya. Thank you guys.